IB Center saat ini saya kedatangan salah seorang ibu yang bernama Ibu Ilah Nur Nafilah ya Bu ya. Seorang guru SD 3 Gobras ya Bu ya, Gobras. Beliau jadi guru sudah 20 tahun ya Bu ya. Mengajar dari kelas 4 ya Bu ya. Nah, kebetulan Ibu Ilah ini datang kepada IB Center karena dalam di jiwa Ibu Ilah ini ada kendala, ada masalah. Ibu Ilah ini nasibnya merasa didolimi oleh seseorang, makanya kami atas nama IB Center ingin menggali sejauh mana istilahnya masalah yang sedang Ibu Ilah ini alami, sehingga Ibu Ilah ini terintimidasi nasibnya, bahkan dari mulai sebagai guru, sebagai ibu rumah tangga, Ibu Ilah pun saat ini terancam jiwanya. Ya mungkin Ibu Ilah bisa kepada kami selaku IB Center bisa menjelaskan, Ibu waktu itu Ibu pernah nggak pengalaman Ibu membuat suatu koperasi ya Bu ya? Iya. Nah silakan Bu, Ibu bisa menjelaskan koperasi apa itu namanya Bu, dan di bidang apa itu Bu, koperasi itu Bu? Iya. Dulu saya waktu jadi PNS itu kan Pak ya tahun 98, saya PNS tahun 2000, saya itu tahun 2000 menyimpan modal saham di koperasi Kopintas sebesar 5,5 juta. Terus sang ketua Pak Ade Darojat gitu ya meminta lagi untuk bahan bangunan 3 juta. 3 kali dia meminta, yang ketiganya untuk meminta bahan gelondongan, jual beli kayu gelondongan. Jadi uang saya yang tertanam di koperasi Kopintas. Apa itu Bu? Itu koperasi yang bergerak di bidang mebelir di daerah saya, Kota Tasikmalaya. Alamat lengkapnya kalau sekarang itu di Jalan Masudi, koperasinya bangunannya masih ada sampai sekarang. Itu harga satuan tanahnya ke 50 juta per bata. Ya, berarti kalau 50 bata itu berapa Pak nominalnya? 2,5 miliar ya. Iya. Nah, nyampe sekarang ini kasus belum selesai Pak. Saya selaku pemilik modal atau anggota di sana, ada dari notarisnya, belum menerima sepeser ganti rugi dari Pak Ade Darojat nyampe sekarang. Bahkan saya jadi koperasi itu terbengkalai, sehingga pada akhirnya saya karena selalu berurusan dengan koperasi sampai ke sidang perdata dan pidana, saya sudah merasakan ya Pak, pahit getirnya keadilan di Indonesia yang begitu sangat sulit bagi seorang saya yang miskin untuk mendapatkan keadilan itu. Bahkan saya sampai di penjara Pak gara-gara jadi anggota koperasi. Oh, jadi Ibu itu awalnya jadi anggota koperasi ataupun Ibu diminta uang pinjaman itu Bu? Awalnya itu koperasi macet. Sudah ada dana 30 juta. Bahwa kalau nggak salah bahwa koperasi ini mendapatkan hibah atau pinjaman atau dana apa nih Bu? Dari koperasi bantuan ya Bu ya. Jadi koperasi ini mendapatkan bantuan gitu ya Bu ya, 30 juta. Hanya diketahui oleh ketuanya saja. Yang bernama Bapak Haji Ade Darojat dari Gunung Kanyere. Nah, ternyata dana itu macet. Ataupun entah kemana itu ya Bu ya. Menguap kemana. Nah, tiba-tiba dana itu macet lalu ke Ibu datang itu ya Bu ya, pada itu Pak Haji Ade itu Bu pinjam uang buat modal gitu ya Bu ya. Terus Ibu kasih Bu? Kasih saya uang tunai. Saya pertama jadi PNS tahun 2000 pinjam uang ke BJB nilai nominal 7 juta, dibeliin sama motornya dikasih tunai ke Ade Darojat. Jadi dibawa motornya sama dia. Jadi gaji saya habis, mau apa lagi saya makan dari mana? Gaji saya habis dari tahun 2000, Pak bayangkan. Nah, oke. Bu, waktu Ibu itu ngasih uang kepada Bapak Ade itu, lalu Ibu dijadikan anggota itu ya Bu ya. Bu, setelahnya dana Ibu itu kasih, apakah Ibu itu mau ada misalkan kelebihannya mau dikasih atau gimana nih Bu? Perjanjiannya kan namanya koperasi kerjasama ya. Menurut Pak Haji Ade, nih guru kalau nanti sudah sukses kita bagi rata koperasi ini adil-adilan.
Kan pertamanya satu benso macet, terus benso yang kedua benso B, berdirinya saya. Itu kan jalan lancar sampai semua orang di kampung. Ini mah benso Bu Ila, ini mah benso Bu Ila, tapi saya tidak mendapatkan hasil, Pak. Saya sampai urus ke pengadilan perdata pidana, sudah saya rasakan. Saya malah dihinakan, saya malah dipenjara. Jadi maaf Ibu ya, jadi Ibu itu yang punya uang, Yang punya modal. yang punya modal karena itu adalah macet. Ya. Kok Ibu malah dipenjarakan selama itu pengurus ya Bu ya? Mungkin kami merasa iba ya Bu ya, Ya. Ibu sebagai perempuan, seorang guru, Ya. mungkin Ibu punya keinginan ingin menambah untung ya Bu ya, awalnya gitu ya Bu ya, ingin bisnis ya Bu ya, di samping jadi seorang guru juga kan gitu. Ibu pernah katanya kalau nggak salah Ibu ditampar itu ya Bu ya? Iya, sama Itu apa Ibu alasannya itu Bu, sampai Ibu ditampar gitu? Kan pertama saya orangnya pendiam, saya Pendiam. tidak pernah berbicara apapun. Koperasi dapat dana lagi 300 juta bantuan dari Indah, kabar-kabar burung dari masyarakat. Masa yang bukan anggota dikasih pinjaman, saya mau pinjam uang ke koperasi, datang karena saya punya modal di sana. Abi teh ngemut ya, cetek abi kapungkur gaduh modal, iya bumi melintas badai runtuh, sur abi teh. Abdi di pasihan muanya pami modal, saur masyarakat nya tuh di pasihan, da ibu menunggu gaduh modalnya, saur masyarakat teh. Sementara gergaji ben sobe itu, wah bapak 5 juta wae mah sapoe kayak gini, 5 juta mah ari abi. Ya Allah, malakah pada dah, abi ayah serat buktos napa? Ya koperasi teh dibawa ke mana, jangan sampai terjadi kacang lupa pada kulitnya di masyarakat teh. Mun sahan gaduh ieu teh, gaduh tanahna pendirina saraka abdi kang nang akhir. Dugi ka mautna teh di pasihana naon Gusti Haji ada darajat teh nepi ka ayeuna ogenan. Abdi teh nuntut bere atuh eta nu gering rek nepi ka mautna karunya. Iya, maaf. Di Bu, maaf, Bu. adil-adilana teh teu aya sampai dugi. Bu, dulu katanya Ibu pernah mau dikasih ini ya Bu ya, Iya. keuntungan gitu ya Bu ya, selama 22 tahun itu Ya. kalau nggak salah 300 juta ya Bu ya. Ya. Itu gimana Ibu awalnya Bu? Ceritanya begini. Coba Bu terangin Bu. Saya teh kan sudah marat-marit Pak, ekonomi keluarga, gaji sudah habis ya Pak ya. Saya dengar gitu katanya untungnya besar, bukan neko-neko, bukan minim, itu mah dari kayu, dari perusahaan penggergajian kayu, dari kayu bakarnya juga banyak, belum lagi kan ada simpan pinjamnya Pak di koperasi itu. Masa saya selaku pemodal utama sampai sekarang cuman diberi 150.000 per bulan, itu juga sudah dipotong, nggak dikasih lagi. Itu berarti itu di luar ini ya Bu ya, di luar perjanjian itu ya Bu ya, di luar perjanjian awal gitu ya Bu. Kan perjanjian awalnya Bu Guru nanti aja kalau koperasi sudah sukses nanti dibagi rata. Sekarang mah ini aja dulu ambil, saya ambil dulu, kan sudah 5 tahun kan sukses Pak, saya lagi janji malah ditampar. Ditampar itu. Waktu itu katanya Ibu pernah di penjara itu karena apa nih Bu? Nah, saya itu mengajukan permasalahan ini ke Ketua PGRI Kota Tasik Pak Un Harun, waktu itu dia sudah pensiun sekarang. Terus setelah dari Pak Un Harun diarahkan ke Pak Asep Heri Kusmayadi, pengacara yang di Kota Tasik. Tapi setelah saya bayar 3 juta, si Asep Heri itu malah beralih membela ke Ade Daroja. Bukan saya yang dibela, masa ada pengacara seperti Padahal itu Ibu Pak. ini yang meminta awalnya. Saya yang meminta awalnya, duduk perkaranya di saya. Kenapa si Asep Heri belum cabut perkara dengan saya, dia membela Haji Ade Darajat yang banyak uangnya dari koperasi. Dulu juga dia miskin Pak, saya yang nolongnya, anaknya, istri mudanya. Kalau Ibu sama Pak Ade ini masih ada nggak Bu, misalkan hubungan gitu Bu? Nggak Saudara ada, gitu. Pak. Saya mah tahu-tahunya juga dari kakak, Pak Nafi. Gitu ya Bu ya. Nggak ada tali persaudaraan. Kalau sampai saat ini itu udah berapa tahun nih Bu berjalan koperasi ini? Kalau koperasinya itu berdirinya tahun 99, saya simpan modal tahun 2000, berarti sudah 23 tahun. Oke. Nah, saya belum dikasih apa-apa. Apa itu ya? Dan yang saya dirikan hilang, musnah kemana itu, masa menguap Jadi saat ini Ibu itu menuntut mana uang saya, mana hak saya. keuntungan saya, Pak. Malah Ibu juga melapor, malah Ibu yang di penjara gitu ya Bu. Nah, ya Bu ya. Dengan catatan gara-gara saya di penjara, kan hasil sidang
perdata, saya tidak paham. Nah. Kenapa koperasi jadi milik pribadi, milik Haji Ade Darajat? Kan itu koperasi, Pak, ada hukumnya. Wilayah Sunda khususnya untuk Koperindak yang ada di Malaya Kota, inilah keluhan ibu. Ini adalah keluhan ibu Ila yang buta akan hukum. Jangan sampai diintimidasi. Hukum bukan milik orang yang pintar. Hukum bukan milik orang yang berduit. Kami mohon sekali lagi, kami atas nama IBS Center kepada APH, tolong buka kembali lembaran baru kasus Ibu Ila Nur Nabila, yang waktu itu beliau telah menginvestasikan uang untuk kerjasama di bidang koperasi Kupkopintas, ketuanya Haji Ade Darajat. Ternyata Ibu Ila seorang guru malah di penjara. Kami atas nama IBS Center memohon kepada APH yang ada di kota, terutama Koperindak, untuk membuka lagi pendanaan yang telah disalurkan melalui koperasi Kupkopintas karena telah membunuh mental Ibu Iha. Karena Ibu Iha telah dipenjara. Bahkan Ibu Iha pun di kalangan seorang guru ya Bu ya, teman-teman kerja, Ibu Ila ini disebut orang gila karena Ibu Ila saking keyanginya atau ambisinya meminta hak kepada pengusaha. Bahkan pengusaha sudah mulai bermain manuver. Bahkan pengusaha pun istilahnya bilang ya Bu ya kepada Pak ya Bu ya, Ibu Ila itu adalah orang gila. Bukan, maaf, gimana Ibu? Coba. Bukan. Ininya permasalahan dari pembangunan koperasi itu kan saya sidang-sidang Pak, 6 bulan sidang dari tahun 2007 sidang-sidang terus. Terakhir uang saya nyampe di Hotman Paris 23 juta, itu juga pinjam kan ke BJB Pak. Jadi gaji saya itu habis Pak gara-gara bangun koperasi itu. Koperasi itu sebenarnya kalau Pak Haji Ade ketua koperasi tidak hianat, tidak dolim ya pada anggota, maju lah sampai sekarang insya Allah. Berhubung Pak Haji Ade Darajat tidak punya hati nurani, mengabaikan saya dan anggota yang lainnya, ingin serakah, ingin dimiliki secara pribadi oleh ketua dan anggotanya dan anak-anaknya, selalunya saya nggak ditinggalkan begitu saja, jadi kan sampai sekarang. Yang selanjutnya Bu, tadi ada bahasa kalau masalah Ibu itu saat ini sudah tidak lagi ngajar Ibu ya? Itu apa, kenapa? Ini Pak permulaannya. Saya kan di keluarga suami sakit dari tahun 2018 sejak kasus diurus sama saya kan sakit sampai sekarang Pak. Ada suratnya dari RT dan RW, dari kelurahan juga ada bahwa saya sudah tidak mampu mengurusi masalah hukum ini. Saya sampai ngasih ke pengacara Pak Andi Ibnu Hadi yang dicondong ya, dengan pengacara Pak Hendi yang advokat serta pengacara Jajat gitu. Saya itu terharu sama Pak Andi dengan Pak Hendi dengan Pak Jajatnya, pengacaranya baik-baik ya, sudah mengurus saya dengan baik. Tapi yang disayangkan itu di polseknya Pak. Polsek Ciberem Pak, Polsek Ciberem. Permulaan kasus saya ini dari tahun 2022 sekarang ya Pak ini. Saya minta izin ke kepala sekolah. Dia tahu bahwa saya kasus rumah tangga sedang sulit ekonomi lah Pak, serupari penghulu morat-marit. Saya banyak hutang. Saya bilang, Pak minta izin, saya mendagang di Lampung karena saya seorang, walaupun wanita saya itu suka apa ya, merana lah gitunya, berkelana gitu, coba-coba ke Lampung. Ada yang mau ngasih barang, bawa dulu barangnya, nanti uangnya manjuk kasih. Manjuk Bu ya. Manjuk. Nah, barangnya itu semuanya nominalnya 20 juta. Dari Haji Dedi itu barangnya Cina daerah Bebalanya. Nah, tapi anu pajang 7 juta, Pak abdi teh. Tas atos nak itu di canak ku abdi teh ka Palembang, tapi aku barang 13 juta deui kudu dicacanak deui kan abotnya, Pak. Wios ical jenis lu penting kabayar hutang Pak Haji Didi Cikareo Pak. Saatasna abdi samingon ancalang-ancalangan di daerah Lampung Sarang Palembang dengan ada izin beliau Bapak Kepala Sekolah, saya pulang ke Tasik ngajar lagi hari Seninnya. Hari Minggu aku pulang, hari Senin sudah ngajar kembali. Saya teh dihukum, saya teh
Untungnya nih pas saya itu diam gitu. Oh iya saya terima ini hukuman harus membersihkan ruang perpustakaan 1 minggu. Neng Ani saya sampai pingsan itu. Setelahnya seminggu diberesin sama saya. Saya terima apa adanya. Saya tidak mengalami apa-apa. Setelah selesai, Pak, namun dia itu das arti. Ibu, sekarang mah ibu isi kelas-kelas kosong. Itu pembicaraan dari kepala sekolah itu ya Bu ya? Iya, ke saya hukuman Hukuman itu ya, karena karena saya ibu tidak masuk selama 3 hari seminggu. seminggu ya. Jadi karena seminggu. Ibu tidak masuk sekolah seminggu. Dengan izin beliau. Padahal Ibu awalnya kan minta dulu izin sama kepala sekolah. Iya, minta dulu izin. Nah. Nah, kenapa diizinin kalau mau dihukum? Iya. Jangan diizinin, jangan Dikasih dihukum. izin, nah. Kan udah ada Jadi izin. Ibu minta izin dulu sebelum Ibu itu Berangkat. Pak, Hari mohon dulu. Sabtunya. Jadi Ibu, Pak mohon dulu izin saya mau berangkat keluar dulu kota. Mau berangkat. Ke sekolah kasih izin Ibu ya. Boleh Pas lah. Ibu pulang ke sini malah Ibu dimarahin Dihukum. dan dihukum itu ya Bu ya. Terus saya guru kelas 4 PNS ini diganti sama guru honorer yang bernama Risana. Di SKA itu Risana. Jadi Ibu ini kan seorang PNS kan yang sudah mutlak mempunyai kewenangan kewajiban mengajar gitu ya Iya. Bu ya, dengan gaji tunjangan yang sah gitu ya Bu ya secara Dari negara. negara, bukan dari Nah, Solihin. bukan dari beliau kan Bu ya. Ini kan bukan perusahaan kan, tapi ini Bukan adalah yayasan. ini negara ya Bu ya. Bahkan Iya. Ibu kan sudah diatur kan oleh WPP 53 ya Bu ya, Iya. tentang dedikasi itu ya Bu ya. Kok malah ini Ibu yang berkewajiban mempunyai hak mendidik malah diganti oleh Seorang Honorer honorer gitu ya. yang sudah meninggalkan sekolah itu pada rumah. padahal dulunya dia itu kan pergi ya Bu ya. Pergi tanpa Sekarang pesan. dibawa lagi sama kepala sekolah. Dibawa dikasih ini tugas mengajar, saya diabaikan. Iya, iya. Sakit hati nggak Nah, Pak kalau iya. begitu? Hati Nah. nuraninya di mana Pak? Kalau Jadi sekolah? tadi kita sama Ibu sambil menunggu buka puasa ya Bu ya. Iya. Alhamdulillah setelah kita santai-santai istilahnya mengupas tentang kehidupan Ibu Ilah yang Iya. saat ini mungkin nasibnya begitu Terpuruk malang, lah gitu, terpuruk. iya. Yang pertama mungkin telah mengalami di penjara, didolimi sama tidak dikasih keuntungan, keuntungan, terus bensaunya menguap hilang, bengsaunya yang dibeli hilang, terus utang ke bank besar. belum terbayar, gaji akhirnya- saya sampai tidak dapat Nah. gaji, harus makan apa? Nah, Saya gitu. baru Terus baru kecil, saya ini miskin, terus di sekolah juga dia ingat oleh kepala sekolah. tidak Bu, boleh mengajar, tidak boleh mengajar, Bu. tidak diberi tugas mengajar. Nah, Bu supaya Indonesia tahu nih Bu, dan Ya. supaya kepala dinas pendidikan kota tahu, Ibu itu ngajar di SD mana nih Bu? Supaya jelas Bu. Halo guys, saya ini ya. Ulangin. Ya, oke. Saya adalah seorang guru PNS yang bernama Ilah Nurnapila SPD, Sarjana Pendidikan dari UPI, Universitas Pendidikan Indonesia. Saya bukan KW-KW, saya adalah lulusan UPI. Kenapa sampai sekarang saya diintimidasi oleh kepala sekolah dengan adanya tidak boleh mengajar? Tugas mengajar saya tidak ada SK-nya. Malahan saya dikosongkan di SK, ada buktinya di SK bahwa saya tidak boleh mengajar. Saya sakit hati ya Allah dengan kejadian ini. Mudah-mudahan tidak akan ada lagi guru yang diintimidasi, Oke, Sarah. didolimi Nah, oleh oh. seorang kepala sekolah. IBS Center seperti inilah keluhan. Jadi hukum milik mereka, hukum milik yang punya uang. Saat ini di samping kami seorang ibu yang malang. Insya Allah IBS Center akan terus berjuang dan IBS Center akan terus memperjuangkan sampai di mana supaya hak-hak Ibu Ilah ini kembali lagi normal, hak-hak Ibu Ilah ini kembali diraih oleh Ibu Ilah. Sekali lagi, Ini Pak, maaf Pak, gimana Bu? ada ini sedikit yang saya Coba. sakit hati. Setelahnya saya dihukum bersihkan perpustakaan, ngisi kelas-kelas kosong. Kalau yang diisi panti sutisna kosong, nggak masuk sekolah nggak dihukum. Tapi kenapa saya yang mengisi kelasnya saya dihukum? Iya, iya. Terus yang paling saya sakit, saya dinyatakan di surat resmi Bapak Kepala Sekolah SD 312 yang bernama Dr. Anas Haji Solihin, saya dinyatakan sakit jiwa, Oke. harus dipensiunkan. Di mana hati nurani Bapak sampai setega itu menghina saya, padahal saya masih sehat, masih waras.
Ibu masih normal Bu ya? Iya. Ibu masih normal. Ada keterangan dari rumah sakit TMC bahwa Ibu saya adalah normal, sehat. sehat Ibu ya. Iya. Jadi Ibu telah dipitnah oleh seorang kepala sekolah bahwa Ibu adalah orang gila itu ya Bu Iya. ya. Nah, Insya Allah Harus dipensiunkan. menunjukkan karena Ibu orang gila. Insya Allah mungkin kami akan coba IB Center bersama kru akan mencoba mendatangi pihak kepala sekolah untuk mengklarifikasi karena ini telah membentuk telah terjadi penghinaan. Demikian IBS Center, kita telah ngobrol dengan Ibu Ilah. Mudah-mudahan yang nonton channel ini bisa menelaah, bisa merenungi hatinya. Seperti inilah Nasib seorang guru yang selalu didolimi. didolimi oleh pihak koperasi dan Dr. Andes Haji Solihin. Nah, mungkin sampai di sini dulu IBS Center. Jangan nantikan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.